makku ngomong bahwa jadi seorang seniman itu jangan berharap seni menghidupimu, tapi bagaimana caramu menghidupkan seni itu sendiri. Makanya makku ngomong ya wis Sadewa ya apik ngono, karena secara filosofis Sadewa itu ya memang paling cerdas di Pandowo dan itu ya terbukti. Jadi pada akhirnya nek misalkan kita membangun infrastruktur pendidikan, berarti warganya lebih pinter. Nek yang dibangun infrastruktur kesehatan, warganya lebih sehat. Oke, terjamin. Aspek apa infrastruktur ekonomi yang dibangun UMKM, warganya mulya. Lek seni, infrastruktur seni dibangun, aspek kebahagiaan warga meningkat, Pak. Apa salahnya menghabiskan anggaran untuk membahagiakan warganya? Yo karuane wong aku ngene ae iso mangan dhewe kok. Nyapa aku dadak jagakne dikeki wadah pemerintah. Iya kan? Ya. Karena mereka pada akhirnya sik mampu aku lek golek duit timbang pemerintah kan. Sejelek-jeleknya kota Blitar, sejelek-jeleknya pemerintahan ini, Blitar tetap kotaku, Pak. Nek misalnya aku wis selo, aku mampu ya aku mungkin berkarya di Blitar, tapi untuk saat ini sik aku tak golek pangan dhisik. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Cah, iki narasumber siapa iki? Wong politik. Wah, pakar politik ya toh. Wale ya. Ya ndak lah aja wale. Iki wong politik lho iki. Duwe ya toh. Seorang seniman ya. Awal mulanya adalah seorang sastrawan. Bayangannya lagi blangkon ya toh. Pakaiannya beskap Jawa. Terus ngokris senggol modot. Terus seorang pencipta lagu, seorang penyanyi ya toh, dan seorang manajer artis. Kita sapa Mr. Sadewa Managat. Ya kayak menang. Alhamdulillah. Ya seorang multi talent. Ayo. Asli Kota Blitar. Asli ya. Saya tak menyapa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam segawon jaler. Sedulur nek gadah perlemawon, jangan lemah, jangan baper. Segawon jaler. Nanti ya salam lah Ya. Seingat lah sama lagi. Oleh. Langsung ini ya. Oke. Seniman kan orang oleh rokok ya ora. Biasanya kan gelem sensor kan biasanya. Ndak gelem cuap-cuap ya. Orang rokok ora iso ngomong ya. Kamu asli Pripun? asli Cah Blitar. Asli. Oke, pi. Kelahiran Blitar, besar di Blitar. Tapi baru minggat. Nah, dalam waktu lama terus balik ke Blitar meneh. Oke, tapi minggatnya nyapo ya toh. Minggatnya saya tetap nyepil wae toh. Seorang sastrawan. Siap. Penulis lagu. Ya. Paling ngono nyanyi lagu cover sing terakhir ya toh. Konco bajingan ya. Ning TikTok Iki mek berpatongan tok lho. Iya. Tapi viral. Dilalah viral. Dilalah viral. Terus yang terakhir ini ngedol artis sih, ngedol artis, ngedol germo aku, tapi germo, ngedol kancane dewi, ngedol kancane, ya piye isone urip ngono ngedol kancane, seniman kan ngono lho Cah, apa kuwi? Senang menipu teman, dari internet dihapusi bicaranya biar oleh duit, Oke, bener Pak, siap. Tapi ya podo-podo anu toh. Ya tetep lah, mereka juga dapat manfaat dari situ. Aku ya iso urip. Ya kabehan penting piye pitunge jare Jawa Timur iki slogannya apa? Jerbasuki mawa beo. Berarti kalau kita ingin mulia, kita pengen hidup bahagia kan yang kudu mengeluarkan biaya-biaya itu enggak artinya duit, enggak artinya
materi, tapi kan ya tenaga barang effort. Oke, apresiasi ya. Bukan ya numpak anu ya bensinnya ya. Lah iya, Pak. Saya kira mungkin udah numpak jaran terus numpak bensin tuku kangkung kan ora mungkin. Mesti nek bensin ini nggak ada duit to, nek kangkung bisa metu ning sawah ya. Tapi ki koyoke keresahane Kang Wo. Keresahane Kang Wo akan dibahas di segmen kedua. Asli Cah Blitar. Asli Cah Blitar iku lho. Asli. Kelahiran tahun piro terus cilike Aku- piye, gedene piye, kok iso minggat emang terus ning Kelahiran Oktober 83. Oke. Aku- ulang tahun, Coy. Dikala pas Happy birthday. dikai kado diintegrasi ya. Interogasi ya. Ada pecodot ya. Iya, iya. Aku kelahiran Blitar iki Papungan, kabupaten asine. Oh, oke. Dan kabupaten ning Papungan. Terus kemudian kecilik sampai SD iki ning Papungan. Oh. Terus SD makku Boro lek jaman Boro, hijrah. oke, siap. Neng Bendogrit. Kota. Oh, kota. Ini kota. Ini kota. Neng Bendogrit. Iya. Di situ dodol buah. Biyen. Oh, oke. Biyen urung akeh kaya ning makam urung akeh sing dodol. Oke, Ning makam Bung oke. Karno kan. Aha. Urung akeh sing dodol. Nah, masa kecilku tak entekne karena makku dodol dan seniman. Oke. Akhirnya ya katot aku malih dodol ya. Aku dodol mainan kecil. Fakta menariknya adalah orang tua Kang Wo ini adalah seniman. Seniman, makku seniman serba bisa. Alumagada, apa yang lu mau gua ada sama makku. Jadi makku nyinden iso, Oke. ketoprak iso, wayang wong iso, nari iso. Bapak juga ya? Lek bapak sebenarnya cenderung ke wayang wong sama tayub. Oke. Lek bapak. Seni teater. Wayang wong sama tayub. Lek bapak. Oke. Nah, sebenarnya kenapa kemudian ini ceritanya. Awal-awal mula kok iso demen karo seni ya. Lek demen karo seni ya karena kecil aku dijak ludrukan, Oke. dijak campur sarian ya pada akhirnya gelem ra gelem kan. Gelem ra gelem pada akhirnya terbiasa dengan itu. Aslinya lek masalah demen apa ora ya ora. Iki lah ngomongan ora. Ora no. Oleh. Los gini. Nah, Kang Wo, nyapa kok mang muni antarane demen karo ora lek cara pilih ngono aku pilih ora demen gitu. Nyapa gara-gara nih. Ya karena sendiri ada duitnya Pak sebenarnya. Cuman ya pada akhirnya balik meneh ya ikatan batin antara anak dan orang tua Dipaksa. yang pertama itu orang terpaksa, dipaksa, terbiasa, suka akhirnya kan ngono toh. Akhirnya kan ngono toh. Nek doktrin orang tua. Akhirnya kan ngono. Oke lah karo adik saiki nyapa kok agama Islam bodoh tapi Ini Ya. Oke. Akhirnya terpaksa, terbiasa, akhirnya suka. Ya akhirnya dipaksa cilikane dijak neng ludrukan. Aku ngawarku mbiyen zaman dulu ludruk itu kan isinya wong banci-banci gitu. Nah, aku pada masa itu Banyolane banji. kelas 5, kelas 4, kelas 5 SD, kelas 3 lah. Mulai kelas 3 itu aku dijak mubeng ludrukan dan anu itu. Aku merasa aneh loh lah, jadi kenapa aku kemudian kok orang-orang sini wong aneh yo. Gitu loh. Pada akhirnya aku mikir, wah kalau ini raneng gini dunia aku. Pada waktu kecil Tapi waktu itu seninya ludruk ya. tradisionalnya jelas. Tradisional, oke. Kadang apa jenenge makku diundang kaya ketoprakan kaya anu campur sari mbiyen kan modele nggak seperti sekarang toh. Sing enek elektune. Ya sama, Apa cuman tuh? cuman dulu itu lebih beragam campur sari. Kenapa jenenge campur sari? Karena memang budayanya campur-campur. Dulu itu lek campur sari dulu itu nggak sekedar nyanyi karo dagelan tok. Tapi dulu ada fragmen. Enek ceritanya kayak ada skenario-ne ngono. Dulu enek fragmennya terus baru enek tari-tarian, terus tarian tradisional, enek tari kreasi, enek tari daerah sing pakem, kayak misalnya enek Jawa Timur tari remong. Terus nanti ngambil dari Jawa Tengah misalnya tari gambyong dan ngono kuwi lah. Terus enek nyanyi nih. Terus
enek kaya jaranane ngono Ini dulu. ning Blitar nih. Nang Blitar ya sampai tekan Tulungagung, sampai tekan Kediri, sampai tekan Nganjuk dulu. Jadi artis karesidenan lho, coy. Dulu. Biyen. Cilik tapi kan dulu. Oh, ya macak bencang kuwi itu tuh. Enggak, aku nek macak bencong kok pantes aku iki macak benconge. Modele kaya gali ngene macak bencong. Aku merasa aneh dulu cewek ludruk itu rata-rata bencong toh sing dadi. Oke. Jadi rata-rata bencong. Nah, itu aku merasa aneh ngono makane terus kaya nek denial ngono ning denial iki bahasane. Apa ya? Penolakan dalam diriku bahwa kok ngene ya dunia nih gitu karena kan dari kecil itu didoktrin ngaji itu kan kalau lebih salah loh. Wah, malahan ya masuk dalam. Itu aku waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu. Terus soleh. Ya ora jane. Saiki pelajaran terus kuwi seni ludruk. Terus nek wayang orang bapakku anu aku mek ger ngetutne tok karena terus terang kok aku nggak mampu ngetutne bapakku. Karena beliau wis luar biasa ya joget ya anu kan lek wayang wong itu kan seni teaternya dapat seni geraknya dapat lek zaman saiki ngomong-ngomong act out-nya dapat nah aku nggak iso ngikuti. Tapi pernah waktu itu Anda terjun misalnya ngeludruk atau wayang wong? Lek ludruk pernah pernah waktu kecil itu ludruk pernah ya ngikuti tok ae ya dapuk-dapuk kaya cilikane kaya Panji Asmara Bangun cilik-cilikane ngono-ngono kuwi. Terus sejarah ngene-ngene ya, sejarah ya. Terus dadi Joko Kendile pas cilik. Oh iya. Tahu bro Kang Bos sampean anu dolanan ludruk iki. Sekitar tahun 92 pokoknya. Dari medio 90-an lah. Wah, iya sih zaman Petromak ngedos pokoknya. Zaman lampu Petromak ya. Heeh. Zaman lampu Petromak biyen kan nek wong tonggorek dhewe lampune padang ngono kan dengaren kok duwe dhuwit gitu. Ngono biasane. Lampu apa jenenge kaos ajar. Jadi zaman kecil ngono terus terus beralihnya ke seni tarik suara atau ngomong-ngomong tapi sastra dulu ya. Sastra dulu. Jadi setelah aku seneng dodol segala hal tak lakukan dulu itu cilik. Karena dia didikane wong tuaku. Karena wong tuaku itu karena mereka mencontohi saya untuk berdagang harus serba bisa. Makku dukun bayi loh Pak Yan. Loh. Makku dukun bayi, bapakku ya tukang bangunan. Untuk biar jadi dukun bayi, jadi tukang. Nah, ini pada akhirnya ya apapun yang dilakukan pokok halal akhirnya tertanam toh dengan otak akhirnya tertanam. Jadi di waktu aku muda itu pada akhirnya sebelum aku melanglang buana ke beberapa kota Indonesia itu kan aku yang ngamen. Ngamen yang gini PGSD daerah yang Herlingga biar. Zaman anu yang deg-degane bis ya. Dia ngono to. Udah ke Herlingga. Pokoknya rutene lek terminal toko Limas kan biyen kan area-areane. Toko 15 biyen, toko 15 nang PGSD terus sampai tekan Herlingga kuwi aku dadi munggah toko 15 engko mudhun nang PGSD lek ra ning Herlingga lek misale kadang katut sampai tekan Garum. oleh tambahan terus pada akhirnya tahun 2001 saya memutuskan untuk lulus STM. Aku memutuskan untuk lunga. Jadi aku ngamen. Ora minggat kuwi, apa ora diusir kuwi? Lunga nih. Pancen lunga dhewe aku. Lunga dhewe. Soalnya kan yo piye? Zaman biyen kan ekonomi enggak sebaik sekarang. Ekonomi kan enggak sebaik sekarang. Jadi uang tuaku yo jane yo maksa kuliah aku kan dulu itu oleh ngarane beasiswa ngono ya. Cuman enggak tak lakukan karena aku mikirnya yo mbok sembarang ora tuku kan tapi urip kan biaya dhewe Bang. Kayak itu nang Surabaya. Salah satu universitas Surabaya akhirnya wis to budal loh, aku enggak budal. Aku memilih minggat gue mau. Memilih minggat di aku dapat ikut pelatihan di BLKI Singosari dulu itu di mekanik. Lanjut nih tentang STM gue. STM di STMK.
Katolik kuwi. Heeh. Oke. Nang STMK Oke. ora Anu, negeri. apa kuwi jenenge? Iki ta sing sebelah Keburajo kuwi. Ya Itu. Kidul Polres lho. Oke. Iya. Sejarah wi. Sejarah. Terus Terus, pada akhirnya di satu kesempatan aku dapat kerja pertama neng Honda Prospek Motor dulu itu. Wis. Welder, aku sebagai welder. Jadi tukang las. Oh. Istimewa. Pokoknya apa yang ada anu ya peluangnya. Jadi lek Honda City, Civic, Stream tahun 2001-2002 enek campur tangan. Oke. Hasil karyanya. Iya, Aduh. terus kemudian setahun saya memutuskan untuk keluar karena pabriknya pindah. Pindah ke Karawang, aku nggak gelem melu pindah. Ngapa? Yo, Kan aneh. mesti Heeh. anu Lah, jenenge, uniknya di gajinya. situ. Uniknya di situ saya memutuskan keluar itu jadi sopir truk ngernet masku kan sopir truk toh. Ngernet terus dilalah setengah tahun kemudian aku lah panggilan kerja neng orang tua grup. Wih. Neng Rata grup. Tapi dulu Sebotol minuman. enggak, aku neng ini aku. Iya. Neng dulu ada Misera Rakyat. Oke. Oh iya. Dan uniknya ya karena mungkin mengatas revisi. Oh. Tuhan itu selalu mengatur jalan umatnya. Kadang kita menolak, tapi pada akhirnya kita tetap harus menjalani itu tuh. Aku oleh kerjaan kuwi meneh neng Kerawang. Oke. Jadi yang pabrik sebelumnya pindah Kerawang, aku wegah mel pindah. Pada akhirnya aku dikei kerjaan neng kono. Tanggane kono, makane ning Kerawang Berarti pokoknya. emang aku harus ke Kerawang kan itu tuh. Oke. Nah, di situ wis sempat Kerawang, Bekasi, pokoknya gitulah. Ini daerah Dari- Jakarta nih ya. Nah, Lugu-luguinan kan. ya wis mulai ngono. Iya. Tahun Berapa? 2004-2005 aku pindah ke Bekasi. Pabriknya pindah soalnya. Oh iya. Nah, jadi aku dimutasi di dulu namanya ada Vita Jelly dulu. Oh. Oleh nyebut produk. Iya. Vita Jelly terus dari Bekasi pindah ke Banten. Itu ya gawe ya padha pabrik anyar ngono. Produknya lek oleh nyebut produk teh gelas saiki. Wis, sampai saiki ya. Wi, Teh gelas sampai saiki teh gelasnya. teh gelas sing iso gelasi ya Kang Woy. Nek dulu saya kasih operatornya. Aku mek dulu itu ngurusi bagaimana air tanah Oke. diolah ben iso diombe. Tapi aku ngerti aku. Ngerti rahasiane carane gawe aqua. Oh, Gawe mineral aku tuh. Aku roh kuwi. Nah, berarti apa ya Kang? Orang tua, teh gelas, gitu. Mari ngono apa jenenge? Kristalin. Kristalin. Honda. Udah kedulun Pak. Iki mumpung enek slot iki. Iki enek brand ambassador gitu. Anu apa jenenge? Apa? Memanfaatkan situasi banget tuh. Ya, mumpung enek brand ambassador iki. Raben ambasador aku biyen budak biyen rumasamu. Yang karena pokoknya wis dikalungi nemtek ini berarti jadi budakku kamu. Harus melakukan apa yang aku instruksikan. Ngono biyen. Budak baru Tangi esuk mulai bengi, sesuk ngono neh. sudah robot. Tapi terus Koyo Hose. Ini padha ya cacahi ya ngono. Ketika wis kalungan ini ada menasbihkan diri menjadi budak radar. Anda harus ingat itu. Anda punya free will. Bagaimana Anda melawan atasan Anda? Ayo. kamu mencoba untuk mengajari untuk apa jenenge mengkudeta. Ayo, terus akhirnya kita balik jadi seniman lho Kang Wo. Saya, Saya itu udah kan- korporat terus ini. Itu kan panjang toh. Oh, ya, ya. Nah, Oh, oke, terus terus. saya di Banten pindah Surabaya, pindah ke Pandaan, hari itu memutuskan keluar aku. Oh, 2011 aku keluar. wis free wisan 2011. 2011 free, tapi kemudian setahun kemudian dipanggil lagi. Jadi karyawan ya? Tadi karyawannya. Tadi 2010 2011 apa ya 2011 2012 ya. Heeh. Iku balik neh aku ngernet. Oh iya Nyopir, iya. balik neh ngewangi masku ngernet nyopir. Terus dipanggil lagi sampai kemudian
pokoknya intinya lah dari teko ngisor sampai pada akhirnya yo Wis tau dadi top level. yo lek menurutku top level sih untuk ras seperti saya nek orang tua grup. Oh, Cak, tenan. Jadi bola-bola enggak apa ya, Cak, enggak apa ya teman-teman yang di OT ya, enggak apa ya. Aku sebutin. OT itu rata-rata top levelnya itu teman-teman Chinese rata-rata. Cipi-cipi dulu ya. Temen-temen. Nah, aku lek neng kantor pusatnya orang tua itu aku ireng dewe, Pak. Liyane celuk C, aku celuk Mas. Enggak apa ya, Pak ya. Ayo di Pak Andrew enggak apa ya aku ngomong gitu ya. Alhamdulillah. Terus baliknya tau nih, aku di situ Di Surabaya. aku baliknya neng Pandaan tapi tugasnya akhirnya neng Bogor. Oh. Tugasnya neng Bogor. Nah, neng Bogor itu keliling-keliling Palembang, Makassar, Manado. Apa kuwi? Sales apa kuwi? Jadi pada akhirnya saya mendapatkan job desk untuk mengatur gudang keluar masuk barang. Yo kadang jadi processing dadaan. Itu dari nol, gak mek gur tanah tok. Aku punya tim itu ada 15 orang lebih lah. Wis. Itu yang menakodai namanya Pak Mardianto wong Solo. Oke. Terus top leader welder wong Blitar. Oh, kontraktor lah ya. Ari Catur, enggak kontraktor, ya project internal akhirnya. Jadi mulai dari tanah kosong sampai dari pabrik, terus aku pindah. Ngajari wong, pindah. Wis pirang pabrik sing dibangun? Akeh, Pak. Wes. Akeh, Pak. Ini kayak Pak Karno iki, pembangun negeri. Pak Cucang karo Pak Amit sugih. Siapa kuwi Mas kuwi? Pak Cuciang itu yang punya PT CS 20 Sehat itu sing duwe teh gelas. Terus kali ini namanya Pak Cuciang. Oke, Pak Cuciang. Nah, monggo. Ada Blitar. Nek Pak Hamid itu global orang tua. Oh. Pak Hamid Janegoro namanya itu global orang tua. Jadi seluruh orang pokok enek label orang tua grup itu namanya Pak Hamid. Pak Hamid. Ini kosong. Kasihan teman-teman radar. Ini kan nggak ada yang masuk, Pak. Nggak tahu marketingnya gimana. Nggak tahu. Tolong, Pak. Dipertimbangkan. Ya Mas, kok tak teri telung krat. Oke, terus lanjut Mas. 2019 akhirnya aku memutuskan untuk keluar dengan cara yang tidak biasa. Aku suka Tidak cara hormat ini. dengan cara yang tidak biasa karena beberapa kali aku ngejak resign, ngapain resign di Blitar, tak pikir nih, tapi pada akhirnya aku harus pulang memang. Oke. Soalnya 2019 itu pokoknya 2017, 2018 bapak ibuku meninggal nih berturut-turut nih. Oh. Setelah bapakku dulu, baru makku meninggal. Oh. Nah di situ mulai berpikir bahwa kok aku nggak mewarisi apapun dari orang tuaku ya, tentang senimannya, tentang. Nah saudara-saudara? Saudara ada, Mbah Bejo itu mewarisi tapi spesifik di tentang seni Jawa. Teatrikal ngono. DE lebih kepada lodruk, terus saiki dadi ketoprak, terus dadi MC manten. Oh iya. Nyondro. Mbah Bejo. Karena mesti lek wong Blitar mesti roh Mbah Bejo. Oke. Dan itu aku keluar dengan cara alasannya apa? Alasannya karena aku dipanggil PSI untuk masuk ke partai. Itu alasannya, Pak, maaf ya, aku membawahi Anda. Padahal aku memang main mulai. Aku tidak tenang lagi, PSI sorry, aku sebenarnya tidak minat untuk gabung ke partai politik sebenarnya. Ini tak buka nih, belum ada yang tahu. Beberapa orang. Dia nih karo orang tua. Ya pada akhirnya iya toh. Karena Pak aku harus pulang karena masa nyalek kamu pulang ngorbanin ya nggak apa-apa, Pak. Karirnya bisa selama hampir 20 tahun nih, masa kok tinggal nih gitu aja toh. Demi bangsa dan negara nih. Karena atasanku pas sama atasnya lagi itu karena aku apik banget kok. Mereka itu selalu ngejak diskusi ketika memang aku ngambil keputusan gitu. Tapi rata didadek nih top level, top manager ya podo itu. Ya bagiku itu sudah sesuatu yang luar biasa lah ya. Ketika seorang sing aku Jawa ngene, terus aku ya kuliah di circlekan ya toh, ketika disirkelkan Pak, anak buahku biar nih ya anak buah ya, maksudnya junior kuwi enek sing S2 Australia, enek S2 Inggris ngono gitu. Bahasa Inggrisnya bisa ya? Enggak iso aku. Dulu aku coba. SMP STM bahasa Inggrisku nilainya 9. Boleh dicek di rapor. Tapi karena nggak dipakai lah makanya kuwi uang iso mergo kulino. Lek kowe duwe kemampuan
lek kowe duwe kemampuan asah terus. Karena aku biyen pernah di level aku bisa ngomong Inggris, Pak, karo turis aku bisa ngomong Inggris, nggak dipakai selama sekian tahun, hilang, Pak. Kosakata sing nang kene hilang, makane nek kamu punya kemampuan asah terus. Oke. Aja ditinggalkan. Tenan kuwi. Iki kanca-kanca iki kemampuane ngapusi wong ngono ya perlu diasah. Perlu diasah, Pak. Karena uang dodolan, uang marketing perlu ngapusi uang kan. Ngerti kan ya, aku dibully karo marketing ya. Lanjut PSI mu ya toh. Aku akhirnya Bapak Ibu meninggal. Mau tidak mau bapakku dulu meninggal, makku meninggal, dan pesan mereka itu sangat apa ya, saya aku enggak nangis, teman, maksudnya sedih. Iya. Mereka ngomong, sok lek kowe mulih ora ketemu aku aja getun, ngono tok guran. Sampai enggak ketemu. Ditilap nih. Ditilap nih aku. Jadi bapakku 2 kali aku ditilap. Bapakku ketika mulih hari ini pulang ya. Terus aku nang Blitar aku 3 hari. Bapakku tak pamiti aku budal Jakarta meneh. Sesuk lek mulih ora ketemu aku aja getun ya ngono. Aku tak sampai Jakarta jam 10 pagi. Jam 11 dikabari bapakku ra enek. Langsung balik rene neh. Begitu juga yang terjadi dengan makku. Makku loro suwi banget toh. Kayak aku pas kuwi neng luar pulau itu pulangnya kadang 2 bulan sekali. Jangan bangun-bangun pabrik gue ya. 2 bulan sekali. Jadi ketika aku pulang, aku wis keseli. Lah mau ngapa to mak aku. Engko lek mulih kok apa jenenge ora krungu suaraku neh berarti ya wis ngono ikhlasno. Nah, di situ kemudian dilema ning dalam diriku dilema. Kemudian aku kudu mulih ternyata. Alasannya apa tapi karena aku di pabrik juga nggak ada masalah ngono lho. Tapi waktu itu Bapak dan Ibu berpesan yaitu kalau misalnya kudu nguri-nguri anune pesannya sudah lama ketika mereka masih sugeng. Tapi itu nggak tak dengarkan gitu loh. Oke. Nanti kudune senerusne kowe le. Kudune senerusne kowe yo. Soale sing marisi darah seni, sing ketoke wonge nyeniman, ya mek ger masmu karo kowe. Oke. Nah, aku biyen ra ngrungokne Mas Tati. Karena apa? Karena ya mau seperti apapun orang tua grup itu dia bisa menghidupi aku ngono. Satu omah. Dulu saya duwe mobil dulu biyen, saiki tak jual. Oke. Nah, aku pulang. Nah, tapi ya kuwi alasannya aku mlebu PSI kuwi. Sorry ya teman-teman, saya tak apusi we, tak nggih pancatan ben aku sama metu. Tapi dadi caleg tenan ora kuwi? Dadi. Oke. Biasanya kan golek-golek tuh ya. Golek uang dadi caleg ngomong aku ora masang banner, aku lho mek gur ngetokne ibarate 500.000. Enggak enak 500.000. Administrasi ya, administrasi. Oh ya tinggi apa? Nyetak banner urunan piro nyo 300.000. Wis sampai situ tok. Karena aku enggak berpikir ya mekur enggak berpikir dadi enggak. Pikirku aku iso mulih nang Blitar ngono tok. Oke. Pikirku iso mulih nang Blitar, tapi ya formalitas tetep lah kaya ngewangi cacah kampanye. Tapi masih yo wis mulai nang Blitar tetep rasa getun itu enek. Ya tetep ada. Makanya pada akhirnya aku gendeng kaya ngene iki saiki. Karena kan aku menggeluti seni itu kan dari kecil. Atau dibiasakne karo makku, dipaksa karo makku ben seneng seni. Dipegat gitu. Terus pada akhirnya aku ora ngrungokne ya kan. Terus aku tahun mulai lek nulis, aku menulis mulai kelas 2 SMP. 2 SMP itu ya dulu aku nulis esai, terus nulis. Aku beberapa kali biyen kan si enek to lomba nulis apa ngono. SMP itu sempat beberapa kali oleh sastra ngono ya. Juara nulis menulis ulang kisah Nabi Muhammad ini. Jadi juara loro terus nulis cerpen jadi juara ngono sering, makane pada akhirnya walaupun aku sik nang pabrik ya kan jadi budak korporat, tapi aku tetap nulis puisi, nulis esai. Sampai saat ini aku nulis novel tapi ora oleh donatur, tinggal menerbitkan enek orang tua. Orang tua. Jadi enek. Kuwi novel apa kuwi? Sempoyongan ngono ya. Wah, ape orang tua koyoke. Novelnya tapi anu apa ya rodok sarkas lah intine. Oke. Bagaimana pokoknya tagline-nya gini, bagaimana jika Tuhan memberimu kebahagiaan dengan penderitaan.
kan nggak semua anugerah itu dengan kekayaan, dengan kemudahan kan nggak. Kadang kekayaan kemudahan itu sebuah cobaan, tapi Musibah. ada rak kroso. Oke. Ada rak kroso, Pak. Jadi ketika pas ya mungkin Terlena. terlena itu ternyata dicoba, kamu kuat derajat nggak sih ngono. Ternyata lek aku ya ora kuat sih. Iya dikentir ya. Tapi rada anu, novelku sing itu rada aneh. Jadi tentang filsafatnya rada aneh. Jadi mulai dari bagaimana ketika anak seorang kiai tidak diajari untuk bekerja untuk realistis. Pada akhirnya ketika ditinggal bapaknya yang seorang kiai itu, dia memutuskan untuk masuk dunia malam. Sampai pada akhirnya nanti dia itu berkenalan dengan seseorang cowok yang bisa membuat dia keluar dari situ dan getuni. Nah di situ perjalanan hidupnya kuwi sing anu. Nenggone novel kuwi ya. Kan nek anak kiai cenderung pasti tahu agama. Iya. Ngerti toh lek dunia malam piye. Tapi dia memutuskan untuk itu, untuk masuk situ karena kepeksa, Pak. Kepeksa, bukan pilihan. Ya jane pilihan sih, cuman memang terpaksa karena dia kan nggak yang tokoh cewek di novelku itu nggak pernah diajarin untuk bekerja Halal. bukan bekerja halal. Mereka kan yo iya lek ngomong dodol kae kan. Jadi mereka pada akhirnya dia pada akhirnya itu nggak ngerti carane kerja kasar piye, dadi tukang masak ngerti kan gitu kan. Mereka dia dikasih cobaan hidup enak. Oke. Pada akhirnya dia nggak belajar untuk bekerja. Wih novelku. Oke, jangan lupa tonton atau tonton. Aku lupa itu. Oke. Sastrawan pisan lho, coy. Di salah-salah itu aku ya nulis puisi, makanya Kidung Perjalanan. Nah, iya toh. Diwaca. Kita perjalanan piye kuwi? Kidung Perjalanan itu Ura-ura ono piye? Kidung Perjalanan itu antologi puisi. Jadi di situ menceritakan bagaimana diskusiku antara hati dan pikiran. Piye pikiranku ngomong apa, hatiku ngomong piye. Jadi mereka Sinergi. berdebat. Berdebat tentang hidup itu seperti apa. Terus makanya kemudian makku, ketika aku nerbitne novel itu tahun 2010 2011. Makku ngomong bahwa jadi seorang seniman itu jangan berharap seni menghidupimu, tapi bagaimana caramu menghidupkan seni itu sendiri. Oke. Makanya itu menjadi novel, menjadi antologi puisi sing bener-bener aku banget gitu. Kidung Perjalanan. Dan itu aku menceritakan perjalananku mulai dari bagaimana kecil, terus bagaimana aku menemukan Tuhan. Wah, istimewa. Terus berdebat bagaimana Tuhan bercinta dengan kita. Wah, istimewa. Jadi kan memang gitu toh. Di situ itu saya masih berpendapat bahwa Tuhan ini untuk babune awake dhewe gitu. Makanya saya kelas 2 STM itu berhenti untuk berdoa. Karena Ya nggak pantas aku njaluk neng Gusti Allah ora pantes lho. Maksudnya duh Gusti aku kayak ono selamat, kayak ono duit, kayak ono anu. Tuhan itu babumu sing harus mewujudkan apa yang kamu inginkan. Karena kita lahir itu sudah dikasih jalan, dikasih pilihan. Jadi kan kalau menurutku hidup itu selalu bercabang. Ketika A dan B, kemudian ketika kita milih A nanti ada cabangnya, ketika milih B ada cabangnya. Makanya Tuhan itu selalu tahu apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Makanya ketika butuhku tercukupi, nyapa dadi wong serakah untuk menginginkan sesuatu ngono. Di situ. Gitu ya. Ora pakse. wonge teko. Jadi Tuhan selalu nek percaya dadalan, Pak. Ya. Dadalan. Ora usah kerja, omah, nek kowe sedikei urip, nek jenengan sedikei urip, Mangan. tetep bisa mangan. Mbuh kowe dikei berkat tanggane, mbuh diteri kancamu. Mbuh ning kono wis kamu bisa hidup dengan mek gur air putih tok. Tapi tetap dikei hidup. Oke. Itu bagaimana di Kidung Perjalanan itu aku menceritakan bagaimana caraku menemukan Tuhan dengan romantikanya. Ya ora. Akhirnya terus kok mlebu ning dunia musik lho. Tapi musiknya sama ora yang Tuhan ngono gitu. Ya ora enek, Pak. Kan berbeda. Jadi dodolan ya. Jadi gini.
seorang seniman itu harus tahu kapan jadi seniman, kapan jadi bisnismen. Oke, Hari ini loh ya. Cocok iki. Hari ini gitu. Jadi Oke. nek seorang seniman, kita harus menjadi seniman ketika kita sedang membuat karya. Nah, tapi setelah karya itu jadi mau diapain? Didol. Nah, didol kan. Nek didol itu kita nggak bisa ngedol barang dengan cara seniman. Oke. Kita harus ngedol dengan cara bisnismen. Marketing. Marketing. Ngapusi. Iya, ngapusi. Iki lah videoku apik padahal biasa ae. Ngono kuwi. Jadi pada akhirnya karena nek sastra ini kena dipangan, Pak. Ya, Ya kan? idealis ya, karya idealis. Karya kan? idealis. Jadi Tapi kan ada kepuasan toh kan Bang. ya puas tok nek ramangan ya apa, Pak? Puas tok nek luwe terus nyapa ngono lho. Padha karo cah-cah lho. Cinta tok ramangan nyapa kowe ya. Iya. Cinta udah realistis, Pak. Aduh, aku cinta dengan sastra tapi aku ramangan nyapa. Ya toh. Padha kuwi lho, cah-cah nom lho. Wah, aku cinta karo aku. Bojomu pengangguran kowe ora lupa toh. Nyapo terusan. Jadi ketika kecintaan itu tidak harus dibarengi dengan kegilaan. Oke. Lah aku biyen pernah ngomong bahwa cinta itu 1000 misteri, sejuta kegilaan, semiliar kesakitan. Nek biyen aku. Semiliar kesakitan, Cok. Jadi nek mau menjalani akeh lorone. Oke. Gitu. Tapi makanya aku kemudian tidak mencintai sastra dengan kegilaanku sing aku Menggebu-gebu. kudu aku piye carane sorep ning sastra ndak. Nah, tapi pernah toh istilah punya pikiran, oh sastra iki kok jalan hidupku. Ning sastra iso tak dol. Pernah kayak gitu ndak? Ndak. Pernah tapi akhirnya menemukan titik di mana sastra ndak iso didol gitu. Ndak, memang aku dari awal Gitu. sudah sadar bahwa sastra itu kena didol, Pak. Oh, oke. Karena semua orang sebenarnya kan bisa menulis. Ketika mereka memiliki kesadaran literasi, mereka bisa menulis, mereka bisa berkarya dengan sastra. Semua orang bisa menulis puisi. Wong sastra iki wong apa sih? Wong lebay. Majas Wong lebay. Ada delok lampu ini iki ya. Delok lampu ini ketika ditulis dengan puisi. Lihatlah bagaimana bayang-bayang kotak itu menyinari wajahmu. Terus kemudian engkau bangun membuka mata dengan cinta kepadaku yang begitu menggila. Ngono ini kan bahasa apa kuwi ngono. Wahai segawan kebon rojo. Kan ngono kuwi. Iya. Mereka itu sebenarnya orang lebih yang harus apa? Ya lek kamu lebih positif ya itu gitu loh. Nulis puisi. Nulis puisi, nulis esai gitu. Bagi orang-orang sastra kayak gitu. Kamu jadi orang sastra harus lebay memang. Terus akhirnya karya Anda di dunia musik ini ya toh. Sing iso didol mulai tahun piro kuwi? Iso akhirnya golek duit lewat seni ya. Pada akhirnya tahun 2001 aku ketemu karo Mas Welly jenenge. Oh, apa ya produser apa? Mas Welly itu produser. Sama ngapusi manajer malah. Ngapusi piye? Tak apusi akhirnya. Aku yo iso nyekel kamera, nyekel lagu. Aku bener Pak, dulu di Bogor itu lek Sabtu kan setengah hari, Minggu masuk toh. Sabtu kadang aku melu teman-teman komunitas fotografi nyoteng manten. Nyoteng manten, Pak. Seblangkraan kok ngono bareng gitu. Ya kan makku mengajarkan kuwi. Lek kowe seneng iso lakukan. Oke. Sebenarnya dadi duit kan. Oke, walaupun itu bertolak belakang dari apa jenis profesi. Iya. Sebenarnya ya tukang las loh. Iya, lek ngomongnya kan mau di sekolahku neng STM K. STM Katolik kudune ya lek ra dadi pendeta ya dadi tukang bengkel kok to. Tapi kenapa kemudian aku sekarang jadi pencipta lagu, aku videografer, terus jadi manajer artis? Karena petuah mak ini. Iya karena itu pada akhirnya dan aku menikmati. Oke. Yang penting kena gimangan ben bulan ya wis nyapa toh. Oke. Walaupun duit kita misalkan 1 miliar 2 miliar, mangan paling sego pecel sak piring wis maret. Oke. Harganya piro sih? Nah, sisanya untuk apa yo? Yo lek iso apik karo wong kuwi mau ketika. Enggak tinggi rapine. Ya kuwi enak.
Balik dengan Mas Willy, Mas Willy. Ini Mas Willy kemudian pada akhirnya aku neng kono terus belajar dari beliau. Sak elek-eleke kuwi elek wong kuwi asine. Teko rupane, teko omongane, teko kelakuane. Tapi dia guruku, Pak. Wah, istimewa. Guruku itu. Jadi bagaimanapun ada beberapa kali aku bertolak belakang tapi selalu nyambung ke Mas Willy itu. Makanya kemudian Mas Willy itu memang omongannya menyakitkan kadang lek tinggu wong normal gitu. Tapi dia dari beberapa lagu misalnya kayak Talalekno kowe trending itu sing gawe Happy Asmara. Dari situ Happy Asmara mulai dikenal. Cam Blitar ya. Cam Blitar terus Malah Agatha. Malah Agatha itu juga dari beliau sing ngolah wong Blitar to ya, wong samben asine. Oke. Dengan lagu-lagu beliau iso rada munggah sing Ratu Barbie kae. Oke. Contohnya pendidikan sing rada kasar apa ya? Menurut sampai saya iki sing misalnya penyanyi-penyanyi iki, penyanyi-penyanyi rungokno, sing cah wedok-wedok iki. Penyanyi sing jol suarane kan. Ya, cakep. Nek mek gedol ayu dadi pura. Kuwi kata-katane. Bagaimana seorang cewek ngono kuwi, dia sudah berusaha keras, dia ngomong ngono kuwi piye? Ora lah. Tapi kan bener. Iya. Nek kowe pengen dadi penyanyi sing bener-bener ngedol suara, masalah rupa engko nomor loro, tapi ya itu menunjang loh. Tapi lek ragut luki kan yo ora payu. Lah kan tapi nomor satu suara. Oh, suara iya. Emangnya Rita Sugiarto ayu. Nah, Ida Laila. Tapi legend. Tadi kan jadi legend. Skincare. Lah, tak iku nek dempul. Dempul nek jeneng. Aja mek ayune filter. Ane filter ning iki ketawi ketika dijop itu kok ngene rupane. Tapi itu akhirnya terbukti tenan istilah omongan ku mandi tenan ya. Ya Omongan Mas Willy sing kasar-kasar. Temen yang bisa menerima mandi, Pak. Temen yang bisa menerima mereka akhirnya mengasah, tapi sing ini ya enak sing kemudian wah wong kok gampang mak itu ngono ya enak. Ucul dhewe. Ya akhirnya ucul dhewe. Oke. Nah dari situ aku mulai menemukan pengalaman baru. Pada akhirnya aku keluar ke teman-teman industri itu. Sampai sekarang akhirnya aku menggeluti itu sampai sekarang. Jadi bagaimana carane dodolan neng TikTok, neng Spotify, neng YouTube. Kan kalau saat ini orang awam ngerti ini oleh duit teko ngono kuwi mek YouTube tok atau AdSense. Padahal enggak. Sebenarnya ada beberapa platform yang menghasilkan uang. Contohnya micet. Nah, ini beda, Pak. Nah, beda. Pengguna sekitar ya. Nah, Mas, Kang Wo, tadi kan wis nyepil bahwa, Mas Willy pendidikannya kayak ngono kuwi to. Akhirnya iso lepas dari pengaruhnya Mas Willy loh. Ya enggak lepas sih. Enggak ya? Ya enggak lepas sih sebenarnya. Lebih pada aku pengen golek pengalaman baru aja sebenarnya. Jadi pengen golek pengalaman baru bahwa piye to industri gitu. Makanya aku sering observasi yang pada akhirnya memang pada hari ini industri seni itu kompleks, Pak. Kita sekedar nyiptain lagu. Ya ketika kita sudah nyiptakan lagu, kudu mikir aransemennya piye. Terus baru ngono, ketika aransemen jadi piye video klipe. Ketika video klip jadi piye carane dodol, promone seperti apa ben menarik. Piye carane iso viral neng TikTok, neng IG, neng Facebook. Oh iya, kaitannya karo digital musik berarti ya? Semuanya kaitannya tetap dengan bagaimana caranya mendatangkan uang toh. Kayak misalkan Facebook pada hari ini mulai duit. Jadi ketika kita rutin buat konten, pada akhirnya enek iklan yang mlebu itu lumayan loh, Pak. Jadi bagi teman-teman konten kreator ini, jangan berpikir golek duit mek gur ning YouTube tok. Jangan berpikir untuk satu platform. Jadi berpikir bagaimana konsep kita diterima di semua platform. Jadi gitu. Podcast ini jagongan ini sini iso di duit nih. Bisa. Nek misalkan podcast wis monet ini misalkan ya. Itu kan tetap enak AdSense itu. Nah, lek pengen ketika di misalkan di podcast itu selalu ada beberapa quote. Nah, quote itu kadang kena, kadang ora kan. Misalnya yang kena kan dipakai beberapa orang untuk
backsound itu Ah, lah. iya, 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 gitu. iya, iya. Nah itu sing iso menaungi itu agregator namanya. Oke. Oh, nah, oke yo, Kang Wo yo. Oh. Memang ana agregator. Agregator, publisher, terus label. Oke. Jadi lek publisher itu melindungi karya kita. Karya kita secara global. Karya kita secara global. Jadi misalkan aku ambil lagu ini tak lebok publisher. Engkau ketika ada orang cover itu nggak izin, nanti diklaim sama publisher. Oh, publisher itu tugasnya itu ya. Tugasnya kuwi. Terus? Nah, lek misalkan agregator itu yang melindungi master kita. Jadi kita bikin konten nih, misalnya laguku, video klipku, Masih udah viral. masih tidak viral, itu di agregator kan. Oke. Ketika ada orang re-upload sama persis, itu dengan agregator. Oh. Bedanya kuwi. Jadi agregator melindungi master kita, lek publishing melindungi karya kita, lagu. Oke, misalnya. oke. Nah, nek kayak podcast ini lebih ke agregator sih yang dibutuhkan. Karya master gue ya. Master itu. Quote gue bisa dikutip apa ora? Master itu yang Oke. yang harus dilindungi. Oke. Itu Jadi sumber cuannya dari digital musik ya. Dari digital, ya dari digital. Saya ini ngomongnya ya enggak musik tok di semua. Kalau kita bisa memanfaatkan digital pun semua ada duitnya kok. Oke. Ketika podcast ini kan jenengan fokusnya YouTube ki. Sebenarnya ketika ke upload di Facebook Iya. itu bisa mendatangkan uang. Jenengan gaya fanpage Facebook, bikin fanpage Facebook. Judulnya podcast radar misalnya. Podcast radar misalkan. Terus di situ upload ana potongan-potongan podcastmu sing jenengan anggap itu bisa Viral. disukai orang. Ke upload ketika itu penontonnya misalkan 1 juta. 1 juta itu gak salah ada uangnya sekitar $100 lah. Wih, ya lumayan. Yo. Coba bentar Mas. Engko ora malero ya toh. Bos gue malero. Jadi Oke. bagaimana cara kita membangun branding? Yo sama, artis pun juga sama. Artis itu bagaimana cara membranding dirinya itu ben dikenal orang. Caranya pada hari ini mudah banget gitu loh. Dengan semua orang bisa jadi artis hari ini. Yang penting dia rajin promo tentang dirinya neng arep dadi apa sih, kayak aku misalkan neng medsos yo bahasaku ngono kae to. Asu. Personal brandingnya. Personal brandingku aku bikin seperti itu karena nek Sing alim. sing alim dan ini nggak payu, Pak. So alim akhirnya. Yo akhirnya alim. Akhirnya yo kayak Iya, referensi alim piye? referensi alim piye. Sing nyiptakne ora kali. Sekarang pintu. Kali aku. Mas alim. Ibu babi haram selingkuh mbok halal kan lho. Iya. Apaan ya? Jadi bagaimana membranding kita? Oke. Ben semua orang bisa jadi artis itu. Mbok wong sing piye bisa jadi artis. Yang penting rajin karena artis pada hari ini padha karo caleg, Pak. Artis pada karo Rajin caleg. ning konstituen. Ketika pengikutnya akeh, Yes. iso menang. Jadi. Jadi. Kan dadine pirang periode. Ya kan lah itu ya tergantung rezeki, tergantung Iya. konsistensi juga kan. Iya. Gitu kan. Jadi ketika branding jadi bagaimana cara kalian kan uangnya sing angel sebenarnya bukan bagaimana dari nol ke puncak. Menjaga. Tapi bagaimana kita tetap ada di puncak ben ora mudhun Iya. ngono lho. Ceblok ae lah. Iya kan? Iya. Kan kayak gitu. Jadi nek pengen jadi artis berpikirlah seperti caleg. Pengikutmu akeh iso dadi artis. Wis wi pada hari ini itulah rumusnya. Tapi tidak memungkiri ya pengikutmu akeh lek karyamu elek ya orang PAW. ya orang ya enggak akan Di PAW karo ketum. akhirnya ketika banyak orang lek karyamu elek, ketika sebelumnya banyak orang support malah banyak orang menghujat kan. Iya, kontroversi. Kan malah ngono. Tapi ini zaman mulai sejak kapan, Kang Wo? Aku Mulai sebenarnya mulai aro dunia digital musik gitu. nek YouTube ya aku mulai dolan YouTube saya 2011 malahan. Oke. Biyen kan YouTube itu enggak seketat sekarang kan. Dulu itu aku re-upload Apa konten ae. bal-balan terus re-upload sinetron itu kan duit ya Pak dulu. Oke, dan itu Anda sudah melihat potensi itu. Iya dulu. Nah, karena Awalnya. biyen ini kan dia iseng toh. Isengnya Yo ketika channel Kang Wo kuwi.
Oh ya channel Kang Wo kuwi mbiyen jenenge ya channel Kang Wo ngono. Mbiyen channelku untuk Kang Wo sih. Aku karena gini, memang aku beberapa kali gantiin persona dan nama panggung. Oh, oke. Jadi lek wong sastra mesti kenal biyen ketika orang sastra dari teman-teman Semarang, dari teman-teman Surabaya, teman-teman Madura, Jakarta itu mesti ngerti Kanjeng Sinuwun Kere Ayem. Dulu. Kanjeng Sinuwun Kere Ayem itu dulu aku orang sastra banyak mengenal Kanjeng Sinuwun. Artinya Kanjeng Sinuwun Kere Ayem itu sebenarnya secara filosofinya adalah aku menjadi raja untuk diriku sendiri. Walaupun kere, tapi yang ngerti piye carane ben ayem. Jadi ketenangan mengatur diri sendiri apapun yang kita hadapi. Terus kemudian pada akhirnya tahun 2008 aku diskusi karo makku. Makku berpesan gini, bedakan antara dunia nyatamu dengan kesenimananmu. Ben kamu tidak terikat bahwa golek duit kudu ning seni ngono lho. Berarti muncul dua identitas. Ya, pada akhirnya muncul dua identitas. Pada akhirnya makku ngasih nama, aku kan anak ragil. Nah, anak ragil dari 5 bersaudara Pandawa lanang kabeh. Oke. Makanya makku ngomong ya wis Sadewa kuwi apik ngono karena secara filosofis Sadewa itu ya memang paling cerdas di Pandawa dan itu ya terbukti. Mas. Jadi pada akhirnya terus di brand lek kowe dadi Sadewa arep nyapa? Oke. Pada akhirnya aku berpikir bagaimana agar hidup itu nggak menyakiti orang, bagaimana agar hidup itu walaupun kita tidak baik-baik saja tapi kita tetap baik sama orang. Terus bagaimana kita tetap menaikkan kehidupan kita untuk tidak selalu yang itu aja gitu. Makanya timbullah nama Maneges. Maneges ya, Bu? Maneges artinya menggugat. Jadi setiap hal baik itu pasti ada celah untuk dinilai buruk, ya kan? Makanya bagaimana caranya kita tidak melihat sisi besar baiknya, tapi kita melihat kekurangannya. Kita menggugat kekurangannya itu untuk menjadikan yang baik ini lebih luas lagi. Tidak sing baik ini tertutupi oleh yang kontroversi ini. Iya. Biasanya kan ngono. Makanya pada akhirnya kita jangan melihat sesuatu itu ketika kita tahu itu baiknya, ya wes lah itu apik gitu. Tapi apa sih kurangnya? Nah, biar kita bisa memperbaiki kekurangannya kuwi. Sebaliknya misalnya enak wong di branding atau ketoknya wong ki kok elek men, tapi ternyata nimbulinnya apik ngono. Konsepnya seperti itu. Ya lek ini industri beda, Pak. Oh, ini ngono kuwi. Ngomongin tentang bagaimana diri kita. Oke. Iki aku rumangsaku, wis apik aku ora ndek dhuwit ya iso ngutangi kancaku iki. Walaupun ora balik asu banyak ngutang. Aja gampang ngutangi kancamu karena apa? Akeh-akeh kekancan niku rusak perkara uang dan lubang. Gara kowe milih kekancanmu rusak karena apa? Jalur lubang apa uang? Lek kowe duwe kanca apik aja kok utangi, tenan. Masa bocahe wis klepek-klepek ya. Aja kok utangi. Sebabnya ada 2 kemungkinan orang gelem ngutangi, antara terpaksa karo ikhlas, Pak. Lek kowe gelem ngutangi kancamu, berarti kowe kudu mikir ora balik iki ra balik iki. Ngono lho, walaupun ya nagih-nagih. Kayak perkara lubang. Ya perkara lubang ya biasanya lanangan. Wedokan iki besti. Besti enek wedokane, terus enek lubang lainnya kemudian. Kan padha-padha lubang iki. Sogoke milih gowok sing iki gowok sing iki ra trimo ngono lho. Ngono. Satu gowok iki sogok rebutan akhirnya iki kancan apik pisah perkara gowok sing gateli. Anjir konco bajingan lah yo. Oke. Terus balik di mang. Teko pada akhirnya aku mempunyai digital musik. Dua identitas gitu tadi. Akhirnya milih Sadewa Maneges yang sampai saat ini karena kenapa aku milih Kang Wo karena cacah kuwi to. Teko Sadewa, Dewa, aku kenalan Dewa ngono celuke Kang malah Kang Wo, semua orang manggil Kang Wo ya akhirnya ya saiki lebih terkenal Kang Wo daripada Sadewa Maneges. Daripada lagi Rondi Puspito. Nama asliku kuwi.
Dan itu ya kuwi idene ngono, aja sampai dunia senimanmu itu direcoki dengan ruwetnya kehidupanmu sing sebenarnya Pribadi. sebagai pribadi ngono. Oke. Ben karyamu tetap orisinal ngono lek makku. Oke, siap. Pada akhirnya terus kenal digital kuwi ya kenal digital kuwi kemudian biyen wis ngerti aku YouTube itu menghasilkan uang wis ngerti. Tapi kan biyen aku neng orang tua ya lek tidak dikatakan mulia tapi ya berkecukupan lah. Wis di mobil iso tuku rumah. Heeh. Cara duit ning YouTube ya Mas yo gedene pira panggar receh ya. Heeh, lho aku tahun 2000 berapa ya 2015 itu nyair nih YouTube saulan iso 4 juta. Wah, ya wis lumayan 3 lho. juta, heeh. Meneh kena Covid sampai tembus pira? Sing gede-gede ngono kuwi. Sing gede-gede terus akhirnya kan akeh sing kesetrek to. Kesetrek karena hak cipta kuwi mau. Dan aku itu nggak pernah cerita kepada siapapun. Nah, akhirnya Anda tahu potensi YouTube terus platform-platform yang lain ya toh. Terus akhirnya kok wis iki kok dalanku. Lek cara jaman biyen jadi sampean penghasilan ning YouTube elek sih ora nek apa-apa nih teko penghasilan Iya. Soalnya kan pada hari ini aku nggak melakukan apa-apa selain berkarya toh. Pada akhirnya ya wis tak telateni ae karena aku melihat balik nol lho berarti. ya aku nol Pak. Aku pulang ke Blitar itu dari titik puncak mudun neh. Oke. Nol. Dumbien ibaratnya ngongkoni wong. Heeh, puncak kuasa. Ya, punya kuasa terus lagi dikongkoni cacah kuwi karena aku ngekeru geblong musik. Iya. Kadang ngekeru musik interaktif. Oke. Ngono kuwi kan. Dan itu menjadi diri Anda yang lain. Ya ndak ya, aku kan biyen yo Yang ini iki. Heeh. Oke. Yang ini iki kan biyen nek secara personal ya ngene iki. Masalah orang suka atau tidak suka sak karepmu nyapa. Iya. Aku nggak punya tanggung jawab untuk semua orang suka dengan apa yang saya lakukan. Jadi wis ngene iki. Nah, Akhirnya titik puncaknya sampean berkarir ning di digital musik iki ning apa, Kang? akhirnya beberapa saya lakukan untuk piye caranya golek duit neng musik misalnya. Contohnya Misalnya wae. YouTube, terus neng Facebook, terus neng Langit Musik, neng Spotify ngono kuwi. Oke. Akhirnya ya itu walaupun nggak besar tapi iso lah nggih mangan benulan iso lah. Oke. Sampai tadi apa istilahnya? Penulis lagu itu mungkin basicnya ya karena sastra gue ya. Oh, lah itu ya. Oke. Basicnya memang ya kan aku mbiyen ngamen, Ayo. terus kemudian aku iso merangkai kata-kata ya nyapa sih ora tak detekne lagu e ngono. Oke. Musik. Ya itu kok orang tua lek musik. Nek musik iki cenderung otodidak, Pak. Tidak ya. Heeh. Lek makku kan gamelan anu ngono. Nah, nek aku ke gamelan ini nggak apal. Nah, itu yang salah satu yang membuat saya menyesal kenapa biyen ora nang suka weruh neng bapakku, neng makku, karena pada akhirnya aku tidak mewarisi satu apapun yang menjadi keahlian dia. Mek gur mewarisi jalur seninya. Itu yang membuat aku ketun. Karena saiki aku lebih cenderung kan neng songwriter karo neng manajemen artis karo manajemen seni toh. Lebih ke manajemen seninya sebenarnya. Manajemen seni nih. Betul kancane gitu. Karena neng Jawa Timur lah nggak usah ngomong Indonesia ya. Ngomongin Jawa Timur ini Blitar terutama itu belum sadar tentang seni itu harus dimanajemeni loh. Oke. Sampai sekedar berkarya. Sekedar berkarya ya wes terserah karena mindsetnya masih sebagai seniman. Jadi berkarya ya wes masalah kok tompo pora ya wes. Padahal kan ketika karya itu diterima itu ya bagaimana diperkenalkan. Ora diperkenalkan ya ora jadi duit. Ngono dadi lah ya suka dukane tetap enek lah. Suka dukane tentang apa yang saya lakukan ya tetap enek. Oke. Kang Wo, istilahnya gimana? Anda sudah berkecimpung di dunia seni modern ya toh? Ya, dunia industri lah. Industri ya, sebelum industri. Capaian yang sekarang sing paling aku mau takok sing urut dijawab. Capaian sing utama, wah aku tahu ngedol uang dengan senilai sekian M atau pernah Yo untuk saat ini aku belum
belum merasa anu yo. Belum pernah puas ya, kepuasan. Belum merasa punya capaian yang begitu bisa tak banggakan. Maksudku laguku yo beberapa laguku yo belum bisa diterima masyarakat. Terus ya walaupun wis digawakne beberapa artis. Tapi kan yo urung iso sing apa yo viral apa-apa. Nah, itu jadi ya lek menurutku ya aku harus bekerja lebih keras dhisik sih. Oke. Bagaimana lek misalkan kaya artis, kaya manajemen artis yo ya wis mek ngono-ngono tok ibaratnya. Oke. Ngopeni artis iki ngopeni asu, Pak. Oh, tenan. Iya, tapi Cili ya. Cili kan asu ya. Sulu kirek ngono ya. Dijak dolanan. Cek gelem gede nyatek, Pak. Dan itu terjadi, Pak. Lek dipakani gereh ngono ya. Oh, lah ya, jadi itu terjadi. Makanya ya gak enak dunia ngono iki gak enak. Makanya aku merasa belum punya capaian untuk itu karena nek sebenarnya capaianku sendiri mek gur enggak terlalu muluk-muluk sih, memang ya berkarya ae ngono. Cuman lek iso diterima masyarakat ya luwih marem lah gitu. Tapi yang membuat melek mata misalkan Kota Blitar ini ya toh, Kota Blitar tercinta ini. Ternyata karya ini bisa diindustrikan. Bisa. Jadi teman-teman komunitas, teman-teman sing ibaratnya apa ya? Indie. Sebenarnya bisa mereka cari uang dari situ bisa. Cari uang dari situ bisa. Loro dalane mungkin. Ya karena ra gelem belajar sih. Lebih kepada nggak mau belajar karena puas wes nang YouTube viewku wes 100.000 misalnya. 100.000 kan bagi teman-teman kreator kecil kan luar biasa toh, Pak. Jadi contohnya misalkan kayak Alin Rus. Dengan subscribe 5.000 view-nya sudah ada yang 200 ribuan lah. Sing satu lagu itu. Kan luar biasa. Tapi untuk teman-teman yang tidak tahu mereka sudah puas loh, 100.000. Padahal itu semua bisa diolah. Biar caranya tidak hanya dengan AdSense, tidak hanya mengandalkan off air, misalkan neng terop neng apa, tapi kan ada beberapa misalkan ayo dimaksimalkan Spotify-nya, ayo dimaksimalkan Facebook-nya, dimaksimalkan neng langit musiknya, misalkan gitu. Memang harus dimanajeriali. Memang bagus ya. Manajemen seni itu memang harus ada hari ini. Untuk hari ini teman-teman yang tidak mempedulikan tentang manajemen seni salah, Pak. Akhirnya secara revenue ya toh dapatnya gitu-gitu aja. Iya, soalnya nggak maksimal. Dan secara misalnya tidak diperhatikan karena Pemkot malah akhirnya grundel. Padahal ini sebenarnya keluar ya. Keresane. Pada akhirnya kan pada hari ini pemerintah itu stagnan, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Misalkan ngomongin tentang kesenian, kebudayaan, sing durusi tentang kui-kui ae gitu. Kita ngomong jujur ya, Pak. Kita ngomong jujur bahwa kesenian itu sekarang kan sudah berkembang toh. Apalagi sekarang muncul AI ngono kuwi. Nah, berkembang ini yang seperti apa? Jadi semuanya kan tentang seni. Kayak misalkan seni itu sudah muncul yang baru dari Lodruk, dari ketoprak, jaranan. Terus muncullah dulu dangdut masih ada ya. Sekarang muncullah dangdut versi ambyar. Terus kemudian muncullah seni stand up. Terus muncullah sound horeg. Itu kan juga seni juga. Iya kan? Bagaimana pemerintah itu memaksimalkan teman-teman seniman yang ada di kotanya gitu loh. Berarti pemerintah tidak melek berarti. Ya, aku ora melek sih. Aku ora melek sih. Gitu karena apa ya, mereka merapat ketika nanti beberapa orang sudah lebih dulu mencapai puncaknya. Mereka baru merapat. Padahal untuk apa ya, untuk intens band mesrai kan bagaimana kita ibaratnya kan jenengan misalnya kita koncoan dari cilik itu. Ketika nanti aku duwe sesuatu sing membanggakan gitu ya. Kita kan tetap koncoan, Pak. Walaupun beda pilihan. Walaupun iya toh. Beda pilihan. Walaupun beda pilihan ngene Jadi aku tetap koncoan dengan jenengan tulus karena jenengan koncoan karo aku bukan
aku sebagai seorang seniman ngono misalnya. Tapi kowe kancaku ngono kayak gini. Nah, pada akhirnya ketika aku nang dhuwur, aku ya ora mungkin mandang kowe kanca karo aku karena ada sesuatu yang bisa dilihat. Nah, kalau pemerintah kan enggak. Pemerintah itu ketika wis duwe jeneng baru merapatnya, pada akhirnya nyapo marane aku. Karena kan hukumnya kan ngono, Pak. Ngono, hukumnya ngono. Wis Ade miskin, orang ora gelem ngambus, kireke ngambus wegah. Ketika ade wis duwe sesuatu, wis sugih, orang akan halo dulurku, matamu. Pas aku sorone ndi ae kowe, Cok. Halo. Bener gak? Iya. Ketika kita wis duwe karya, duwe anu, orang akan nganggep halo dulurku, halo masku, piye kabare? Bener gak? Bener gak? Gitu kan? Iya. Pas biyen aku sora kowe nendi ae. Sama pemerintah juga gitu. Ketika ini ngomong, aku jujur ngomong. Kampanye, iya toh. Kampanye. Heeh. Pas soro-sorone. Pas soro-sorone nendi gitu. Ketika nanti wis dadi kabeh pengen merapat. Ya kaya ngono-ngono kuwi lah. Jadi ini tidak bisa disalahkan ya pemerintah ini. ya disalahkan, Pak. Disalahkan ya. Kenapa mereka tidak merawat? Bikin misalnya kan nih, bikin forum bener-bener seni sing kontemporer, sing modern. Diwadahi, Pak. Jangan seniman itu suruh merapat, mereka juga harus jemput bola dong. Karena biasanya seniman itu gengsi. Oh, idealis. Gitu. Kalau aku merapat pemerintah, ya diperhatikan orang kan izin. Iya. Ya. Ketika pemerintah iso membangun hal-hal dari kecil dulu. Ketika ada orang yang lahir dari apa yang dibangun pemerintah, mereka akan mesra dengan pemerintah. Iya kan? Nah, itu yang tidak dilakukan pemerintah. Khususnya Blitar, Pak. Akhirnya seniman tidak tulus untuk melakukan sesuatu kepada pemerintah. Bahkan ada beberapa teman komunitas yang karyanya diklaim oleh pemerintah dan mereka ya mek gerundun memburi. Rawani bengok. Tapi tidak saya sebutkan kasusnya. Boleh ada dewi, kata komunitas mesti ngerti. Mesti ngerti. Oke. Kang Wo, berarti hubungannya pemerintah dan seniman ini kayak rumit iki ya toh. Ya. Kira-kira sing perlu dibenahi dari mananya dulu atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Jadi seniman jangan terlalu gengsi untuk merapat ke pemerintah, tapi sebelumnya pemerintah harus jemput bola toh. Harus welcome juga. Selain welcome, mereka juga harus menyiapkan wadah-wadah. Oke. Kang Wo, kenapa harus pemerintah juga merangkul seniman? Artinya kan biasanya pemerintah kan secara realistis sing biasanya dipublish kan capaian pembangunan, capaian pendidikan, capaian ekonomi atau pendapatan per kapita warga. Oh ya tau capaian iki seniman sing dadi krana pemerintah. Apa kan aspek yang selama ini dikesampingkan oleh pemerintah itu adalah aspek kebahagiaan. Wah aspek kebahagiaan. Jadi pada akhirnya, misalkan kita membangun infrastruktur pendidikan, berarti warganya lebih pinter. Nek yang dibangun infrastruktur kesehatan, warganya lebih sehat. Terjamin. Aspek infrastruktur ekonomi yang dibangun UMKM, warganya mulya. Lek seni, infrastruktur seni dibangun, aspek kebahagiaan warga meningkat, Pak. Apa salahnya menghabiskan anggaran untuk membahagiakan warganya? Ini itu penting ya. Penting, Pak. Karena pemerintah punya otoritas di situ. Pemerintah punya legitimasi untuk mengintimidasi itu. Misalkan intervensi. Misalkan gini. Bagaimana ketika ada event besar dari luar, misalkan Karnaval SCTV, Antv gitu. Kita di Blitar itu ada beberapa artis loh, misalkan kayak Mala Agatha, Intan Caca, terus Sejeng Febria, terus Idi Fahani. Ya terkenal ning Jawa to kuwi. Lah iya, nah ketika pemerintah itu
bisa mengintimidasi pembuat eventnya. Neng Blitar enek artis iki misalkan Mala Agatha, enek artis iki Mala Agatha, enek Ajeng Febria, enek Divani, enek Alin Rus, enek sapa lah misalkan dan Caca. Nah, ketika mereka iki kamu harus pakai semua atau beberapa. Oke. Jadi ada lokal hero-nya yang itu hanya pemerintah juga. Loh kan itu otoritasnya pemerintah. Oke. Kan pemerintah yang mengeluarkan izin nih. Tak izini tapi salah sijine iki gawenen ibaratnya ngono. Oke. Bentuk apresiasi. Bentuk apresiasi ini seniman yang lokal yang ber-KTP di bawah Anda, Pak. Pak pemimpin, Mbah Wali Kota, Mbah Bupati. Itu warga di bawah Anda yang punya prestasi yang Anda tidak perhatikan sebenarnya. Rawopo aku sesuk di anu celok wali kota apa los. Malah Ya, memang memang itu, Pak. Sama halnya dengan film. Film jenengan roh Betet. Oke, Mas Betet ya. Betet di Jakarta so dhuwur, Pak, jenenge, Pak. Yes. Kenapa tidak membikinkan wadah lah ya, wadah atau ayo diajak ngobrol bagaimana ya gawe film sesuatu sing ini dibiarin gitu. Dan itu nanti bisa melibatkan teman-teman teater lokal. Kita contoh Jogja. Jogja itu ada anggaran membuat film pendek. Jogja kenapa bisa ya? Loh, Jogja karena yo nggak ngerti ya, cuman mungkin nilai seni pemimpinnya lebih tinggi, bukan berarti karena kebahagiaan orang itu tergantung bagaimana pemahaman mereka tentang seni, Pak. Oke. Makanya akeh tau seniman sing kocok gitu. Apapun itu aku bahagia karena gitu loh. Nah, kenapa tidak membuat program seperti itu? Yo, setiap misalkan lagi disisikan anggaran dikit misalkan yuk gawe film pendek kolaborasi beberapa orang. Pokoknya khusus komunitas film Blitar. Kenapa tidak bikin misalkan yo karya album teman-teman penjas sing anyar-anyar kuwi gitu kan. Nanti dibantu misalkan artis yang wis dhuwur iki misalkan Ajeng Febria nge-up nih. Ajeng Febria, Alin Rus, Mala Agatha. Ketika teman-teman punya karya iki nyanyekno yo. Kok diupload nanti diupload neng YouTube pemerintah. YouTube pemerintah. Sebagai bentuk apresiasi misalkan gitu. Karena sekarang polanya seperti itu di industri itu. Nah, ketika ada salah satu yang bisa dinaikkan oleh pemerintah, mereka kan akan loyal kepada pemerintah. Tanpa pamrih. Bener nggak? Kan gitu, Pak. Itu kan tergantung mindset gitu. Ya tergantung mindset ya. Sampai pada hari misalkan pemerintah, aku pernah ngomong neng grupe Dewan Kesenian. Dewan Kesenian. Masuk Dewan Kesenian. Fakta nih. Aku ngomong gini kan ketika mereka ngupload keroncongan dengan lagunya orang. Pada hari ini kan hukum tentang hak cipta itu berlaku, Pak. Bene wong iki ben berkarya ini nggak gitu, mainnya bukan tentang ya lek ora oleh dinyanyekne wong ya aja gawe lagu. Kan nggak gitu, tapi ini bentuk apresiasi seni, Pak. Iya kan? Ngono ya. Framingnya gimana ya? Framingnya jangan ya karena lagumu terkenal makanya tak nyanyekne, bukan gitu. Karena aku mengapresiasi makanya aku gelem nyanyi kan ngono to. Jangan karena terus iki tak nyanyekne gelem tak nyanyekne beruntung loh. Enggak gitu. Lah kowe sapa? Enggak gitu. Jadi kita mengajari warga itu untuk cerdas tentang hak cipta. Jadi misalkan lagu ini dincaknan iki, misalkan ketika diupload keroncongan event keroncongan diupload neng live YouTube pemerintah kota kan ini YouTube resmi, Pak. Nyapa enggak izin resmi ae. Gitu kan. Nah, iya makanya gitu. Nah, bagaimana yang di bawah ini bisa ngerti kalau pemerintahnya nggak ngerti tentang itu. Iya kan? Bener, Pak. Ngono, Pak. Tapi sama jadi Dewan Kesenian ngomongnya dewe. Malah kita ngomong kendir. Kita ngomong gendeng. Karena memang mayoritas di teman-teman Dewan Kesenian itu nggak teredukasi ngono. Nggak masuk ke jalur ini dan mereka memilih nggak mau tahu sih. Basic apa jenenge? Memang kayak
basicnya atau istilahnya apa? Latar belakangnya cuan ngono kae. Dulu kan sampai ada tuh kemarin kasus bahwa ini makanya dari nenek kasus neng jadul kayak video nih wong neng YouTube di download tok ora izin ora apa terus dikek neneng veteran itu loh itu karena pemerintah tidak tahu bagaimana angele gawe konten dan kamu tidak mau mengapresiasi itu. Kok rene pembisian toh Kang Wo? Padahal Anda sudah pernah Ya nyapa aku misalnya ibaratnya nek masalah tidak ada membisiknya ya tekoni orang-orang sekelilingnya karena mereka tidak terediasi tentang hak cipta itu Pak. Angel loh Pak gawe konten nih Pak. Aja asal cukup. Angel tenan gawe konten iki kudu mikir konsepe. Kuwi ngopi rokoke piro, kopine piro, apresiasine lah minimal izin. Kene mae ganti baterai sing piro ya iya, minimal izin. Izin tak lho wis marem. Diapresiasi. Apa mungkin sih misalnya digawe kota terus ojo anu ngono kan, tapi apresiasi ya minimal kowe ndingi konten iki tuku es ya. Tak joli duit esmu ya. Oke. Wong gawe drone angel-angel gawe video angel dicukuk diplekne ngono izin ora. Kan gak teli ngono izine. Oh, berat. Oh, kredit itu ora enak kuwi. Enggak enak dilan. Iya. Oh, tapi kali kan kasus jadi. Oh ya, Mbak Eri ya baru ya. Kali kan. Karena mereka enggak paham tentang hak cipta tangan enggak paham. Karena mindsetnya adalah ketika wis menek nang YouTube ya itu konsumsi publik. Oke. Padahal nang YouTube sekarang ya wis enek hak ciptane wis enek. Oke. Itu termasuk karya seni juga. Karya seni juga. Kamu rumit gak? Kronis kayak ya. Ya memang rumit. Kondisi ini Pemkot Blitar atau Kabupaten Blitar ini. Ya aku nggak ngomong nih tentang rumit atau tidaknya ya, tapi aku lebih ngomongin bahwa inilah faktanya. Dan kronis ya. Kayak misalkan ndak ada hak cipta atau apa ya kronis Pak. Aku padahal kemarin mengapresiasi loh ketika Kota Blitar itu membeli hak cipta lagu Blitar itu aku mengapresiasi loh. Cuman di perintilan-perintilan kecil ini kok tidak dilakukan. Oke. Karena kurangnya pembisik atau mindset dari kepala. Ya mosok si Pak wong neng sekitar bapak-bapak terhormat itu DPRD wong piro? Kafe wong piro? Kan kuwi ndak anu to Kang Wo, rene kaitane karo pembangunan jalan misalnya. DPRD kan ada komisi seni to Pak. Oke. Komisi tentang seni budaya to. Aja penting menggelar acara jenenge mungkin ya pahame tentang komisi seni itu terkait pokoknya menggelar acara dalam 1 tahun menggelar acara tentang kesenian tercapai ngono. Lah kuwi padahal gini. Pemerintah itu punya agenda tahunan acara ya. Hari jadi misalnya. Kuwi kadang ora gawe produk lokal loh, Pak. Iya kan? Enggak gawe produk lokal, kadang kita punya band misalkan aku promo rawo ya. Aku nyekel band jenenge Deblong Musik karo 4 sekawan. Oke. Itu ya nek ndi wis kangge Pak kaya sampai BRI, Pertamina, kuwi gawe gitu. Nasional kuwi ya. Terus pakai Raindo Maret kemarin. Itu mereka pakai. Tapi tahun berapa aku lupa tak tawani dengan harga sing karena tahun baru itu. Tak tawani dengan harga harga tahun baru toh Pak. Tahun baru, oke. Mereka lebih memilih pada Deblong Musik. Lalu fakta Pak, jujur Pak ngomong. Ya kan bukan. Padahal pertandingan Blitar gede banget loh Pak. Lah pilih Blitar ya. Nah harusnya karena nah nanti tinggal artisnya siapa kan gitu loh. Kalau artis ya kita memang harus di samping apresiasi kita tetap kudu mikir dodolan nih. Kan iso band gawe Deblong Musik tapi artisnya misalkan gawe Woro iso, gawe Divarina Indra iso, gawe Happy Asmara iso kan ngono toh. Berarti kan bye-bye gitu loh. Maksudnya bye-bye dari lokalnya ada yang isi, dari ini ada yang isi gitu. Oke. Kang Wo, mungkin gini sih, aku balik ya lagi pertanyaan sulit. Atau mungkin masyarakat Blitar ndak kurang menerima atas iki mang
karya kreatif lokal memang. Ya enggak juga sih sebenarnya, lebih kepada Secara kualitas mungkin. kualitas kan nggak dipertanyakan Pak. Misalkan kita ngomong musik interaktif, sing neng dunia ambiarnya begitu fenomenal, Viralnya ini ya, Bang. pemikirannya wong Blitar Pak. Oke. Dan itu Pertamina karena aku jadi gawe ya. Yo gawe lho Pak. Oke. Gimana? Iya. Wong petrokimia ben tahun itu pasti ngundang. Oke. Tidak diragukan lagi ya secara kualitas. Ya enggak lah, karena Oke. kita sudah sering apa yang ngiringi artis gede lah. Jadi ya enggak mungkin ada demam panggung dan segala macam, ra mungkin. Wis terlatih. Tapi Icah Blitar asli. Nah, tapi kadang pemerintah ngomong, "Leh, podo-podo wong Blitar ya berkarya nggo kota." Berkarya matang saya latihan gitar itu ya butuh mana, Pak? Maksudku minimal ora larang rego normal lah. Ngono lho. Iki ora sambatan ya Aja gara-gara karena kita wong Blitar kecintaan Blitar demi bangsa dan negara. Lah, kuwi lho. Bela negara juga ada waktunya, ngono lho maksud gue. Kenapa orang ketika ngundang tuh wong liya nang Blitar hargane normal, ngono. Lek wonge dhewe malah ditekan hargane, ngono lho. Kuwi padha karo itu salah satu yang membuat warganya malas berkarya nang Blitar. Oke. Bene ra apa-apa. Kamu, ini terakhir ini, ya toh. Mari ini kan pilkada, ya. Oke. Kira-kira, piye harapannya seorang seniman ya toh, seniman ini ya, entah itu tradisional atau modern ya toh. Semua seniman Seniman, harapannya tetep lah, apa, nggawe karyane Kota Blitar. Harus Kira-kira ya. dari dua paslon ini enak enggak sing sinyal-sinyal ke arah situ? Langsung aja. Iki titipannya piye iki? TKA titipannya piye? Titipannya bebas lah. Titipannya piye? Ini bebas kan? Aku ngomong tergantung titipan iki. Ini rasanya bebas sih. Ya saya jelas siapapun yang jadi harapannya ya Blitar lebih maju kan, itu tok harapannya sebenarnya. Tapi nanti siapapun yang jadi juga ada tetap golek duit dewe berarti cuman setidaknya nek iso yo enek calon sing memperhatikan tentang sing apa yang kita obrolkan tadi gitu loh, karena itu aspeknya nanti akan luas, karena misalkan pada akhirnya pemerintah akan melek ekonomi kreatif. Kan ini kayak industri digital hari ini industri ekonomi kreatif toh hitungannya. Bisa seperti itu. Terus harapannya lagi mereka benar-benar paham tentang, karena mereka yang memiliki legitimasi hukum, mereka paham tentang hukum-hukumnya industri seniman, mengapresiasi gitu loh. hak cipta diapresiasi, itu penting lah itu menurutku. Oh, cuma sekedar bangun-bangun tok ya. Dan saya ngomong seperti ini tadi karena memang saya berkecimpung di situ, makanya aku wani ngomong. Dan ini unek-unek sejak ke tahun kapan nih? Yo beberapa sudah suwe lah ketika dari awal saya berkarya menjadi seniman lah. Oke. Nah cuman nggak ada perkembangan yang pada akhirnya banyak seniman yang memutuskan untuk nggak berbenar pemerintah. Jadi, akhirnya apatis dengan iya karuane wong aku ngene iso mangan dhewe kok. Nyapa aku dadak jagakne dikeki wadah pemerintah. Iya kan? Ya. Karena mereka pada akhirnya sik mampu aku lek golek duit timbang pemerintah kan. Ini terlalu nemen ini ya. Iya. Saya di blacklist saya Kan wis. Wali kota lah seneng karo pemerintah bene ra apa-apa wis los aku. Nyapo, aku mangan ra njaluk pemerintah aku. Jaluk sapa? Jaluk supaya suka pecel. Njaluk Google kan. Anak bayi Yahudi. Anak bawah Yudi. Kan memang fakta itu menyakitkan. Kayak sing ngomongane Mas Willy. Menyakitkan dong. Tapi apapun itu Blitar tetap kotaku. Blitar itu tetap menjadi tempat yang saya banggakan. Nek iso ini tadi kan karena kritik ya. Nek iso saya sebisa mungkin tutup tidak meludahi
sumur di mana saya minum airnya dari situ. Oke. Makanya sejelek-jeleknya kota Blitar, sejelek-jeleknya pemerintahan nih, Blitar tetap kotaku, Pak. Oke. Nek misalnya aku wis selo, aku mampu ya aku mungkin berkarya di Blitar, tapi untuk saat ini aku tak golek pangan dhisik. Oke. Oke. Gitu. Menuju Kota Blitar lewat Selo yaitu nyalek. Enggak, aku randu tujuan ke situ karena dari seniman ini repot, Pak. Jadi seniman ini ibaratnya gitu. Kan secara followernya masuk oke ya toh. Nyalek kayak butuh untuk Enggak. untuk didengarkan. Aku tak milih sing ini iki, sing cangkeman ngene iki aku. Oke. Aku tak milih sing cangkeman ngene iki timbang aku ibaratnya ketika aku di dalam mungkin aku nggak iso secangkeman ini ngono lho. Ngono. Akan dibungkam oleh keadaan. Lah kan ngono, Dia kan dari seniman tuh susah, Pak, ketika saiki pilkada. Ya kan ada 2 calon. Misalkan aku milih si A sing dadi si B, aku di blacklist, Pak. Mantrat. Padha ramangane iki. Kayak ning aku melu kampanye abot-abot. Wis Urun bayarannya piro tak tangge mangan selama 5 tahun, Pak. Ora kena mati aku, Pak. Sampai ngono kuwi, Pak. Ngene. Sangat naik sekali. Oke. Oke, terima kasih Kang Muhammad. Siap. Sangat. Oke. Apunten ingkang kathah. Nggih. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Ciao.